Pagi Ibu, saya dengan Dokter Gorby, saya dokter yang bertugas saat ini. Jadi Ibu, saat ini kita akan melakukan pemasangan IUD atau Intrauterine Device atau AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim yang merupakan alat kontrasepsi yang fleksibel yang berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Cara kerjanya pertama menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi, kedua mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum masuk ke cavum uteri, dan AKDR terutama untuk mencegah sperma dan ovum untuk bertemu. Keuntungan dari AKDR yaitu efektivitasnya tinggi 99,4 sampai 99,8%, segera efektif setelah pemasangan dan metodenya jangka panjang sampai proteksi 10 tahun. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI dan tidak ada efek samping hormonal dengan copper T dan nyaman saat berhubungan badan dan dapat dipasang setelah melahirkan dan sesudah abortus. Sejauh ini apakah Ibu memiliki pertanyaan? Jika tidak, jelaskan untuk efek sampingnya yaitu spotting atau bercak pendarahan di luar siklus haid dan biasanya siklus haid menjadi lebih panjang pada 3 bulan pertama. Adanya nyeri saat haid dapat terlepas sendiri tanpa disadari dan komplikasi yang ditakutkan yaitu jika ada perempuan dengan infeksi menular seksual dan memakai AKDR dapat memicu terjadinya rantai pangus sehingga dapat memicu juga terjadinya infertilitas. Lalu kita lakukan anamnesis dari HPHT lama haid, apakah ada riwayat nyeri saat haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan, riwayat infeksi genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, dan riwayat penyakit dahulu. Jadi Ibu dalam pemasangan alat ini kita akan memasukkan ke dalam rahim Ibu dan benang yang berlebih kita akan gunting kira-kira 3-4 cm dari serviks Ibu. Mungkin Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman dalam proses pemasangan, tapi Ibu tidak perlu khawatir, dan setelah pemasangan Ibu harus kontrol rutin ke dokter. Nanti kalau ada pendarahan atau terlepas sendiri, Ibu bisa dapat langsung datang ke dokter atau rumah sakit untuk diperiksa. Apakah Ibu memiliki pertanyaan? Jika tidak, kita akan langsung ke pemeriksaan fisik termasuk TTV dan pemeriksaan panggul. Jadi pemeriksaan ini harus dilakukan sebelum pemasangan IUD ya Bu, untuk menghindari komplikasi yang mungkin terjadi sebelum pemasangan. Apakah Ibu memiliki pertanyaan? Jika Ibu tidak memiliki pertanyaan dan jika Ibu sudah bersedia untuk dilakukan pemasangan IUD, silakan Ibu mengosongkan kandung kemihnya dan mencuci daerah genitalia menggunakan sabun dan air. Pemeriksa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dengan 6 langkah WHO. Bantu pasien ke meja pemeriksaan dan atur posisi Ibu dengan posisi litotomi. Selanjutnya kita lakukan inspeksi dan palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan. Lalu kita atur sumber cahaya untuk melihat serviks. Selanjutnya kita atur penempatan peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam wadah steril. Lalu pemeriksa memakai handskun dan peralatan pelindung diri lainnya. Lalu kita lakukan inspeksi pada genitalia eksternal. Selanjutnya kita lakukan palpasi kelenjar skene dan Bartolini, amati adanya nyeri atau discharge vagina. Selanjutnya masukkan spekulum vagina, kita ambil spekulum lalu kita berikan lubrikasi pada spekulum. Selanjutnya kita masukkan spekulum dalam keadaan tertutup ke dalam vagina dengan pemegang pada posisi kanan. Lalu setelah spekulum masuk kita putar 90 derajat hingga pemegang ada di posisi bawah. Lalu kita buka spekulum dan atur posisi spekulum hingga porsi serviks terlihat jelas, lalu kita kencangkan skrup spekulum. Usap vagina dan serviks dengan larutan antisepsis 2-3 kali. Lalu jepit serviks menggunakan tenakulum dengan hati-hati pada arah jam 11 dan jam 1 karena di sini vaskularisasi serviks minimal. Selanjutnya masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, no touch teknik, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam cavum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Lalu tentukan posisi dan kedalaman cavum uteri dan keluarkan sonde. Lalu masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan, lalu angkat
tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawer, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Keluarkan spekulum dengan hati-hati lalu rendam dengan larutan koline 0,5%. Setelah tindakan, rendam seluruh peralatan yang telah terpakai dalam larutan koline 0,5%, lalu buang bahan yang telah digunakan dan buka handskun ke tempat sampah medis. Selanjutnya, mencuci tangan dengan air dan sabun dengan 6 langkah WHO. Lalu ajarkan klien bagaimana memeriksa diri sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan. Jelaskan pada klien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping. Beritahu kapan klien harus datang kembali ke klinik untuk kontrol. Terima kasih.